Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu perkasa menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hebat. Perkenalkan, nama Bapak Arifatur Rahman dari SDN 1 Walahar. Sebelum membahas materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Santap Ilmu. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menyampaikan wujud zat dan perubahannya. Materi IPA kelas 4 bab 2. Yang pertama, apa itu wujud zat? Pengertiannya ya. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. Massa diartikan dengan berat dan volume bisa diartikan dengan isi. Berdasarkan keadaan atau wujudnya, zat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah zat padat, yang kedua adalah zat cair, dan yang ketiga adalah zat gas. Mari kita bahas masing-masing. Yang pertama, zat padat dan sifat-sifatnya. Apa saja sih sifat dari zat padat itu? Yang pertama yaitu memiliki bentuk yang relatif tetap atau tidak berubah-ubah. Yang kedua adalah volumenya relatif tetap. Mari perhatikan gambar berikut ini. Gambar sebuah batu yang berada di dalam gelas. Yang kedua di dalam baskom. Ketika batu diletakkan dalam gelas, bentuknya tetap. Begitu pula ketika diletakkan di dalam baskom, bentuknya juga tidak berubah, volumenya pun tidak berubah. Itulah sifat dari zat padat. Berikutnya, zat cair dan sifat-sifatnya. Apa saja sih sifat dari zat cair? Yang pertama adalah memiliki kemampuan mengalir. Kedua, volumenya relatif tetap. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut ada 4 tempat. Yang pertama, toples. Yang kedua, cangkir kopi. Yang ketiga, mangkok. Dan yang keempat, gelas biasa. Nah, masing-masing ini memiliki air. Ketika kita menuangkan air ke wadah yang berbeda, maka air akan mengalir dan menempati wadah tersebut. Bentuknya pun akan berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Jadi, boleh dikatakan bahwa air tidak memiliki bentuk yang tetap, atau dengan kata lain bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Jadi air itu akan menyesuaikan dengan tempatnya. Selanjutnya yaitu zat gas dan sifat-sifatnya. Apa sifat dari zat gas? Yang pertama, memiliki bentuk yang tidak tetap atau berubah-ubah. Yang kedua yaitu menekan ke segala arah. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 4 buah balon. Ya. Yang pertama berbentuk bintang, kedua berbentuk bulan sabit, ketiga berbentuk hati, dan yang keempat berbentuk elips atau oval.
ya. Apa yang kalian amati dari gambar tersebut? Ketika kita meniup balon yang berbeda bentuknya, maka gas akan memenuhi balon dan menghasilkan bentuk yang berbeda-beda pula. Selain ini, kalian juga bisa sering meniup plastik, es, maka berbentuknya seperti es tersebut, plastik es ya. Selanjutnya, perubahan wujud zat. Perhatikan gambar berikut ini ya. Di situ ada zat gas, padat, dan cair. Perubahan wujud zat padat ke benda atau ke zat gas itu disebut dengan menyublim. Proses tersebut memerlukan kalor atau memerlukan panas. Contohnya yaitu kapur barus. Jika dibiarkan di tempat yang terbuka, maka kapur barus tersebut akan habis. Perubahan wujud zat gas ke padat disebut dengan mengkristal atau deposisi ya. Contohnya yaitu pembentukan salju atau embun yang membeku. Pada proses ini, dari perubahan wujud zat gas ke padat itu melepaskan kalor atau melepaskan panas. Selanjutnya, perubahan wujud zat gas ke cair itu disebut dengan mengembun. Nah, ketika mengembun ini, kegiatan ini melepaskan kalor. Contohnya apa nih untuk mengembun? Yaitu munculnya tetesan air dari gelas yang berisi air dingin atau es. Inilah yang biasa kalian perhatikan, yang kalian amati ketika, oh kenapa sih ketika minum es di luarnya itu ada tetesan airnya, padahal kan esnya ada di dalam, kok ada airnya di luar. Itulah proses pengembunan ya, atau mengembun. Proses selanjutnya, perubahan wujud selanjutnya yaitu dari zat cair ke gas. Itu disebut dengan menguap, di mana proses ini memerlukan kalor atau memerlukan panas. Contohnya apa? Contohnya ketika air dalam panci dipanaskan secara terus-menerus, maka air itu akan mulai mendidih dan berubah wujud dari cair menjadi gas. Perubahan wujud zat selanjutnya yaitu dari zat cair ke zat padat, itu disebut dengan membeku atau melepaskan kalor atau melepaskan panas ya. Nah, contohnya apa sih perubahan wujudnya itu dari zat cair ke padat? Yaitu ketika kita membuat agar-agar. Biasanya orang tua kita, orang tua kalian sering membuat agar-agar. Atau ketika kita membuat es krim atau es batu yang berbahan dasar dari air. Terus kita masukkan ke dalam freezer ya. Selanjutnya yaitu perubahan wujud zat padat ke zat cair adalah disebut dengan mencair. Dalam kegiatan ini, dalam proses ini memerlukan apa? Memerlukan kalor atau memerlukan panas. Ya, contohnya apa sih perubahan dari sini? Yaitu es krim yang kita biarkan di tempat terbuka, maka akan apa? Akan mencair atau meleleh. Iya, betul banget ya. Nah, sekian saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga materi yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua ya.
Mari kita tutup materi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.